Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Langsung saja kita mulai ya. 아무도 모르게 can Udara control. adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernafasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun dapat juga terjadi melalui aktivitas kita seperti pembakaran sampah dan lain-lain. Hasil sampingan dari pembakaran adalah senyawa karbon, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup menyebabkan proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan atau fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal. Belum lagi kasus illegal logging atau penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang atau perkakas. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder terjadi karena reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. 시간이 길었어 나 봐. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer, seperti kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak, mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi, dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak
yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Beberapa contoh pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia diantaranya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, klorofluorokarbon, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Kualitas udara yang menurun akibat pencemaran udara menimbulkan berbagai penyakit, seperti salah satunya ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, logam-logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara, lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Dampak pencemaran udara bagi tumbuhan, misalnya abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. CFC atau klorofluorokarbon merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti freezer dan AC dan juga aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan olehnya sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Berikut ini beberapa cara penanggulangan pencemaran udara. 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan atau hemat energi. 2. Pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. 3. Menggunakan larutan pengikat sebelum gas buangan dialirkan ke dalam air. 4. Menurunkan suhu gas buangan sebelum dibuang ke udara bebas. 5. Membangun cerobong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan inversi termal.
6. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. 7. Pendidikan cinta alam dan lingkungan. 8. Memperkuat hukum dan peraturan yang berlaku. 9. Pengawasan terhadap industri. 10. Penghijauan atau penanaman pohon. 11. Membeli atau menggunakan produk daur ulang. Demikianlah pembahasan mengenai pencemaran udara pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, yaitu pencemaran tanah. Terima kasih.